I'm just walking over to see what all the commotion is about. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk momen paling menyedihkan ketika produksi film justru membuat destinasi wisata hancur karena serbuan turis, merusak lingkungan, serta mengganggu kehidupan masyarakat setempat. There were people that were removing dirt from the cemetery and selling it online. Nomor 10, Boracay, The Losers, dan Too Late the Hero. Tahun 1970 menjadi momen penting untuk Pulau Boracay di Filipina ketika dua film perang, The Losers dan Too Late the Hero, melakukan syuting di sana. Berkat kedua film ini ditambah ulasan positif dari travel writer, membuat wisatawan berbondong-bondong datang. Pantai Boracay pun dinobatkan sebagai salah satu yang terbaik. Sayangnya, ledakan wisata ini justru membuat sistem pembuangan limbah hancur dan bakteri menyebar. Sampah juga menumpuk di sepanjang pantai. They're doing in Boracay essentially is a landfill. Yes, ma'am. Tidak heran kalau akhirnya pariwisata Boracay anjlok pada tahun 1990-an. Di tahun 2018, Presiden Rodrigo Duterte bahkan menyebut Boracay sebagai comberan dan menutupnya selama 6 bulan untuk memperbaiki masalah lingkungan. The one that will survive here are the people that can consolidate and can sustain the business. But there's no apology? No apology for that? Well, we could not say apology to the environment. Nomor 9, Hallstatt, Frozen. Meskipun Disney Frozen lebih banyak terinspirasi dari Norwegia dan Kanada, sempat beredar rumor kalau Hallstatt juga dijadikan inspirasi Arendelle. Meskipun hal itu dibantah oleh para kreatornya. Welcome to Arendelle. Hallstatt sendiri adalah kota kecil di tepi danau Austria. Bahkan sebelum Frozen dirilis, sudah ada replika Hallstatt yang dibuka di Tiongkok pada tahun 2012. Tapi setelah film ini sukses besar, pariwisata di Hallstatt benar-benar meledak. Di tahun 2020, jumlah penduduknya hanya sekitar 780 orang. Tapi wisatawan bisa mencapai 10.000 orang per hari. Can a tourist destination be too popular? The people of one Austrian town certainly think so. Gangguan ini bahkan membuat gereja setempat sampai harus menyewa keamanan. Pemerintah kota juga berusaha menghalau turis, misalnya dengan memasang pagar di spot selfie populer. Tetapi ya tidak terlalu berhasil. Warga pun sampai menggelar aksi protes untuk menolak overtourism. Nomor 8, air mancur Trevi, La Dolce Vita. Sejak Anita Ekberg berjalan masuk ke air mancur Trevi dengan gaunnya di film klasik Federico Fellini, La Dolce Vita, para penggemar film langsung jatuh cinta dengan lokasi ikonik ini. Marcello, come here! Air mancur yang selesai dibangun pada tahun 1762 itu punya sejarah panjang dan sering muncul di berbagai film. Tapi sayangnya, banyak turis mencoba meniru adegan Ekberg dengan masuk ke air mancur. You can see the woman climbs across the back of the famous waterworks to refill her water bottle. Selama bertahun-tahun, pemerintah Italia sudah berkali-kali mengeluarkan larangan dan denda untuk mereka yang nekat mandi atau membuat onar di sana. Pada tahun 2024, demi mengurangi overtourism sekaligus melindungi monumen, diumumkan rencana pembatasan jumlah pengunjung serta mengenakan biaya masuk untuk melihat air mancur Trevi. It's beautiful like this. All these people coming from all around the world. You're gonna put a price on it? I don't think it's a good idea. Nomor 7, Freshwater West Beach, Harry Potter and the Deathly Hallows Part 1 dan Part 2. Tidak perlu menjadi penggemar Harry Potter untuk ikut merasakan kesedihan ketika house elf tercinta Dobby menghembuskan napas terakhirnya demi menyelamatkan semua orang. Harry Potter. Lokasi syuting adegan itu ada di Freshwater West Beach, Pembrokeshire, Wales. Sejak itu, para penggemar terus berdatangan untuk memberi penghormatan kepada Dobby dengan meninggalkan kaos kaki dan berbagai benda kenangan di sana. If you're a fan, you'll know that socks play an important role in Dobby's storyline. So it's no surprise that so many socks adorn this grave. Niatnya sih memang manis ya, tapi dampaknya buruk bagi lingkungan. National Trust Inggris bahkan sudah beberapa kali meminta agar para penggemar tidak meninggalkan barang-barang itu karena bisa membahayakan satwa liar seperti anjing laut dan burung. It's great that the grave is going to remain here, and we really want people to come and visit. We want people to come and take pictures, but what we're really asking people not to do is to leave any trace. Nomor 6, Skellig Michael, trilogi sequel Star Wars. Di antara abad ke-6 hingga abad ke-8,
para biarawan Kristen membangun sebuah biara di Skellig Michael, sebuah pulau di lepas pantai County Kerry, Irlandia. In places such as this, abandoning the world and yet in close communion with nature, the monks continued their search. Biara itu kemudian ditinggalkan pada abad ke-13 dan pulau ini akhirnya menjadi situs ziarah sekaligus rumah bagi satwa langka. Pada tahun 2014, lokasi ini dipilih untuk syuting trilogi sequel Star Wars sebagai Okcho, tempat Luke Skywalker mengasingkan diri. We need Luke Skywalker. You don't need Luke Skywalker. Namun, sejak awal produksi, pihak film dituduh merusak lingkungan. Popularitas baru Skellig Michael juga membuat jumlah pengunjung meningkat drastis. Di tahun 2018, UNESCO merekomendasikan maksimal 11.000 turis per tahun. Tapi nyatanya, lebih dari 16.000 orang datang. Akhirnya, pemerintah membatasi perahu yang bisa mendarat di pulau tersebut. So the force is still here. I think the force has been here for a very long time. Nomor 5, Drayton House, Saltburn. Salah satu film paling populer di tahun 2023 adalah Saltburn. Mr. Quick, you're early. Dengan bantuan dari lagu Sophie Ellis Bextor, Murder on the Dance Floor, film ini langsung viral di internet berkat kemewahan lokasi syutingnya. Awalnya tidak ada yang tahu di mana lokasi pasti film ini dibuat. Tapi akhirnya terungkap bahwa lokasinya adalah Drayton House di Northamptonshire, Inggris. We filmed in one house. This house, you just can't even believe the size of it. Dibangun sejak tahun 1300-an. Drayton House diwariskan turun-temurun sejak dijual pada tahun 1361. Selama ini, rumah bangsawan itu dimiliki secara pribadi dan tidak terbuka untuk umum. Meski begitu, banyak influencer dan penggemar Saltburn nekat mencoba masuk. Pada tahun 2024, pemilik Drayton House bahkan mengaku bahwa sudah ada lebih dari 50 orang ketahuan menerobos masuk ke area mereka. I just want to be a friend. Nomor 4, Burkittsville, The Blair Witch Project. Sebagai kota kecil di Maryland, Burkittsville tentu kaget saat sebuah film berbiaya kecil tiba-tiba menjadi fenomena horor dunia dan mengubah wajah kota mereka. You've heard of The Blair Witch several times. Tahun 1999, The Blair Witch Project yang mengambil setting di sekitar Burkittsville dirilis. Padahal sejak tahun 1980, jumlah penduduknya tidak pernah lebih dari 200 orang. Namun tiba-tiba, turis menyerbu kota kecil ini. Saturday night, you'd think that we were a big town instead of a crossroads because there was all kinds of traffic going by. Penggemar mencari pemakaman, mencuri rambu jalan sebagai oleh-oleh, bahkan mengganggu warga untuk mencari cerita soal penyihir fiksi tersebut. Sebuah gereja tua yang ditinggalkan dan dicintai warga pun dirusak turis, dicongkel bagian-bagiannya, dan dicoret-coreti grafiti. Meskipun sekarang warga mulai menerima sejarah itu, dampaknya cukup besar. Jumlah penduduk Burkittsville bahkan turun menjadi 142 orang pada tahun 2020. Our office received a call from one of the parks one weekend and said, hey, there's some kids in here making a movie. Usually we close the parks at night. You know, should we throw them out? We're like, go ahead, let them go. I mean, nobody's ever going to see this movie. Just let them have fun. Boy. Nomor 3. Tangga West 167th Street, Joker. Bagi banyak orang, tidak ada momen lebih ikonik dari Joker 2019 selain adegan Joaquin Phoenix menari di tangga dengan lagu Gary Glitter yang kontroversial. Adegan itu difilmkan di Bronx, New York, tepatnya di tangga luar West 167th Street. Setelah filmnya sukses, banyak penggemar datang ke lokasi ini dan membuat tarian Joker versi mereka sendiri. Maybe the next big tourist attraction, bringing people all over New York City. Masalahnya, warga sekitar harus repot menghindari turis yang sibuk selfie setiap hari. Lebih buruk lagi, para turis hanya datang untuk foto lalu pergi tanpa benar-benar membelanjakan uang mereka di Bronx, sehingga manfaatnya bagi masyarakat setempat pun sangat minim. Now somebody got paint splashed on them and it shows that they don't like them. They don't like none of these tourists. Nomor 2, Ladakh, Three Idiots. Dibutuhkan film yang benar-benar fenomenal untuk tidak hanya merusak sebuah destinasi, tetapi seluruh wilayah. Itulah yang terjadi di Ladakh, India setelah Three Idiots rilis pada tahun 2009.
setahun kemudian Ladakh mengalami lonjakan wisatawan terbesar, terutama ke Danau Pangong yang menjadi lokasi klimaks film. Namun pertumbuhan cepat ini membuat infrastruktur kewalahan dan sampah menumpuk di mana-mana. All I can say is, I'm shocked. Sebagai wilayah gurun dingin, Ladakh juga menghadapi masalah kekurangan air yang semakin parah karena permintaan toilet modern ala barat dari para wisatawan. Rancho? Hai Farhan, masalah ini bahkan membuat Sonam Wangchuk, sosok yang menginspirasi Three Idiots, meminta pemerintah turun tangan untuk melindungi Ladakh. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Maya Bay, The Beach. Ironisnya, sebuah film tentang seorang tokoh yang mencari pantai yang belum tersentuh turisme justru menghancurkan lokasi aslinya karena hal itu juga. It was like we arrived into a lost world. A full-scale community of travelers not just passing through, but actually living here. Itulah yang terjadi dengan Maya Bay. Terletak di Pulau Koh Phi Phi, Thailand, teluk ini ditampilkan secara mencolok dalam film tahun 2000 The Beach yang dibintangi Leonardo DiCaprio. Bahkan proses produksinya pun ikut merusak landscape alaminya demi terlihat lebih seperti surga. This is all your fault anyway. Seiring perilisan film, para turis pun berdatangan membuat kerusakan dengan setiap langkah mereka maupun lewat kapal yang membawa mereka. Lingkungan di sana rusak begitu parah hingga Maya Bay harus ditutup tanpa batas waktu pada tahun 2018 untuk memulihkan diri. To be honest, I think that we have become a society which is obsessed with fame and celebrities, and I think that people go there for wrong reasons. Selama masa itu, satwa liar kembali berkembang biak. Bahkan, hiu sirip hitam pun mulai kembali terlihat di perairannya. Pada tahun 2022, Maya Bay dibuka kembali untuk wisatawan, tetapi dengan aturan yang sangat ketat. Pernahkah kamu dengan sengaja mengunjungi sebuah tempat hanya karena pernah melihatnya di dalam film, serial TV, atau media lain? Beritahu kami di kolom komentar.